Selamat pagi teman-teman semua. Halo, suara saya terdengar? Pagi. Pagi, Pagi. Bu. Suara saya terdengar ya? Sambil menunggu yang lain, boleh kita mulai dulu. Yang petugas hari ini siapa yang untuk lapor? Petugas hari ini? Bentar, Bu. Coba lagi follow up yang dua orang lagi, Bu. Oke ya, sambil ditunggu. Iya, Bang Satria. Dimulai aja, Bu. Apa gimana, Bu? Baik. Boleh silakan nanti menyusul. Duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 14 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Pusjer SK Tasnaslan. Jumlah 10 orang, hadir 9, keterangan terlambat, siap mengikuti pelajaran. Terima kasih, laporan diterima. Silakan dilanjutkan, laksanakan. Laksanakan. Belum memulai pembelajaran hari ini, malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih. Mic-nya dibuka semua. Oke, saya mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, Ibu. Oh, Biasa. nggak semangat, kurang. Ingin lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, pagi. luar biasa, Luar luar biasa. biasa, tetap Tetap semangat. semangat. CPNS. Apa aja Cerita. PNS? Oke. Tambahannya bagus tuh ya. Oke. Saya izin share screen ya teman-teman semua ya. Sebentar. Terlihat ya, tapi sebentar ya. Bentar dulu ya. Nah, teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita mulai di sesi pembelajaran agenda 3, itu kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Hari ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana peran strategis ASN menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.
Jadi kita manfaatkan sesi ini untuk berdiskusi, kita berbagi pengalaman, kita sharing aja ya teman-teman ya, apa yang teman-teman sudah pelajari pada saat self learning. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, izin perkenalan ya teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Widya Puspasari. Saya biasa dipanggil Angel. Di sini tulisannya Angel ya. Angel itu kalau bahasa Jawa sulit, tapi saya nggak sulit ya teman-teman ya. Gampang, pokoknya semua jangan dipikirkan sulit, tapi gampang ya teman-teman ya. Dan saya Widya Iswara di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional dan RI. Terlampir juga untuk nomor WhatsApp saya dan ada IG saya. Silakan teman-teman kalau mau kepoin saya bisa di-follow ya. Kali mau ngepoin tapi jangan nyepam itu ya. Apa? Spam like, Bu. Nyepam. Boleh nyepam like boleh. Jangan nyepam komen aja nanti komennya kalau yang bagus-bagus diterima. Oke, boleh. Siap. Saya sudah perkenalan nih. Saya mau teman-teman semua gantian nih kenalan sama saya. Kan saya belum kenal ya sama teman-teman semua. Katanya itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Nanti saya kurang sayang lagi sama teman-teman semua kan. Boleh izin silahkan yang mau memulai perkenalan siapa satu peserta. Nanti yang satu peserta itu yang sudah mulai perkenalan boleh menunjuk temannya silahkan yang akan melanjutkan perkenalannya itu gitu ya. Dan perkenalannya sebutkan nama, nama panggilan, kemudian jabatan unit kerja, terus alumni dari mana, kemudian status gitu ya. Oke, silahkan Baik, Bu. siapa yang mau mulai duluan? Baik, saya mulai duluan, Bu ya. Izin Oke, perkenalkan diri, Ibu Maria dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Reza Variansa. Untuk promosi saat ini Polisi Kehutanan Ampil di unit J, Direktorat Keterangan dan Ketertiban Umum, Kedeputian Pengadilan Pembangunan, Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk alumni saya dari Institut Pertanian Bogor, status belum panggil dari ahli bisa, tapi normalnya manggilnya Reja. oke, kita panggilnya Mas Reza ya. Izin ya teman-teman semua nanti saya memanggil teman-teman itu dengan sebutan Mas Mbak. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak Oke, apa-apa, Ibu. terima kasih Mas Reza dan Mas Reza akan menunjuk siapa untuk mulai perkenalan selanjutnya. Silakan. NDH 19, Bu. Mas Rizky Dwi. Oke, silakan NDH 19. Mungkin Bu, kenalkan, nama saya Rizky Wisti Agus, Informasi Teknisi Penelitian dan Percayaan Terampil, sebagai transformasi hijau, alumni dari Politeknik Negeri Balikpapan, status CPNS. Terima Main kasih. aman nih, main aman. Panggilannya Mas Rizky. Oh, panggilannya Rizky. Ya, Bu. Oke. Ini main aman ya, CPNS yang berstatus single atau double, Mas Rizky? Maksudnya double, Bu? Double. Kan kalau beli stick itu kan Istri ada yang dua. single atau double. Oh, Masih single, Mas Rizky? iya, Bu. Oke, masih single yang ciwi-ciwi ya. Boleh Mas Rizky siapa yang mau ditunjuk silakan. Mas Wertaman, NDH 30. Oke, silakan Ya, Mas. kasih. Kenalkan, saya Suarkaman Arifin, biasa dipanggil Maman, eh, jabatan Arsiparis Terampil, Direktorat Biro Keuangan,
Status single. Single. Oke. Ya, oke. Jelas ya statusnya single. Terima kasih Mas Maman dan salam Ya, kenal. Selanjutnya salam silakan kenal. Mas Maman mau Eh, memilih siapa untuk perkenalan selanjutnya. NDH 26 Siti Farah. Oke, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Farah Azura Maulidia. Biasa dipanggilnya Zura. Formasinya Polisi Pamung Praja di Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum. Alumni Universitas Mula Warman. Statusnya belum menikah. Oke, Sekian, terima kasih. terima kasih Mbak Zura, salam kenal. Kemudian Kenal. selanjutnya siapa Mbak Zura mau milih? NDH 24. Oke, NDH 24 silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Said Nurfaldi. Saya dari UNOR Kedeputian Pengendalian Pembangunan, Direktorat Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi. Jabatan saya Polisi Kehutanan Pemula. Saya lulusan dari Universitas Bulu Warman di Fakultas Kehutanan. Saya berasal dari Samarinda. Status saya belum nikah. Terima kasih. Biasa dipanggil Mas. Noval. Oh, Noval. Oke. Salam kenal Mas Noval. Satu alma Kenal, Bu. mater ya dengan Mbak Zura ya. Iya, Bu. Oh, benar. Iya. Oke. Selanjutnya Mas Noval mau menunjuk siapa? Silahkan. NDH 35, Bu. Iya. Oke, silahkan. Selamat pagi Bu Angel dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiar Himawan, dipanggil Tiar, unit kerja Sekretariat Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa bagian Tata Usaha. Alumni Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta, status belum menikah. Oke. Terima kasih. Salam kenal Mas Tiar. Selanjutnya Iya, Mas Ibu. Tiar mau memilih siapa? Silahkan. Eh, Nomor NDH 40 Mbak Iwan. Oke, silahkan. Kenalkan, nama saya Yuanda Enilda, bisa dipanggil jabatan saya pengendali ekonomi Oh, Direktorat Ketahanan Pangan, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Untuk status saya sudah menikah. Terima kasih, Bu. Dipanggilnya siapa tadi Mbak? Oh, putus-putus. Yuanda, Ibu. Oh, Yuanda. Iya tadi agak putus-putus. Makanya pas awal, tapi pas kesininya Iya. lancar tuh. Oke, salam kenal Mbak Oh iya. Yuanda. Selanjutnya mau memilih siapa Mbak Yuanda? Masih ada 3 ya yang belum ya. Saya pilih Mbak Nur Wahyu. Oke, silakan Mbak. Ya, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Solitan, biasa dipanggil Ita. Jabatan saya teknik kekayaan terampil di Direktorat Ketahanan Pangan, Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN. Saya alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tadi dipanggilnya siapa Mbak? Itu, Bu. Si? Ita. Oh, Ita. Ya ampun, Ita. Oke, salam kenal Mbak Ita. Solo ya. Tempat saya tuh, tempat apa? Kalau Lebaran pulang kampung saya ke Solo. Selanjutnya mungkin Mbak Ita mau memilih siapa, silakan. Saya milih NDH 37, Mas Wali. Oke, silakan.
Baik, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Walid, panggilannya Walid juga. Saya jabatannya dari pengawas benih tanaman di Direktorat Ketahanan Pangan, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Eh, Statusnya tanpa status, statusnya belum menikah, Bu. Oke, salam kenal sama Valid. Selanjutnya nih Mas Valid, terakhir ya yang belum ya. Nah ini nih, kayaknya kendala sinyal ya, keluar masuk ya. Silahkan. Mas Satrio boleh perkenalan Mas Satrio. Iya, sepertinya apalagi di jalan juga ya ini ya. Kok goyang-goyang? Oh, Satria. Mbak Ita, udah belum ya Tri? Udah, Oh, udah udah. ya. Iya, Lu tinggal satu tinggal lagi ini. berarti. Iya, betul. Ya, Tapi hilang nih. kayaknya sinyal ya. Lagi dalam perjalanan apa ya? Mungkin ya. Tadi kan goyang-goyang ya. Ya enggak? Ayo teman-teman, iya kah? Iya. Jadi Iya Bu, dia lagi perjalanan dinas. Iya, bener kan ya. Oke. Nggak dengar juga sepertinya ya. Mas Satria mendengar suara saya, Mas? Oh, enggak berarti. Oke, kita semua sudah perkenalan. Nggak apa-apa ya, Mas Satria. Gimana ini? Nggak dengar suara saya, nggak apa-apa ya. Mas, dengar suara saya, Mas? Sinyal juga ini. Nah, iya sinyal juga. Oke ya, teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan agenda 3, nih pagi-pagi nih saya mau ngecek emoji. Jadi kita eh, teman-teman semua silahkan eh, memilih emoji yang cocok dengan suasana hati teman-teman pada pagi hari ini. Kemudian jadi ada emoji, terus ada penjelasannya gitu. Penjelasannya singkat, jelas, padat seperti itu ya. Dan silahkan itu tulis di kolom chat. Silahkan. Jadi suasana hati apa teman-teman pada hari ini gitu. Lagi ada perasaan seperti apa gitu. Apakah lagi happy, semangat, atau lagi apa. Silahkan tulis di kolom chat teman-teman semua. Dan emojinya. Silahkan. Sudah pada nulis semua kah? Sudah, Bu. Sedang Ibu sedang menulis semua. Oh, di saya nggak keluar ya? Oh, belum terkirim memang, Bu. Oh, ya udah ya udah. Oke. Sedang ya. Oke. Sedang, Bu. Bu, tadi satu kata apa boleh di keterangan? Nggak usah panjang-panjang. Satu kata boleh, dua kata boleh. Tuh, Mbak Iwan sudah. Nih udah pada keluar nih. Takutnya kolom chat saya yang bermasalah kan. Teman-teman di tempat teman-teman dengar suara lagi potong rumput nggak? Enggak Enggak, ya? Bu. Oke, aman berarti ya. Kangen pengen pulang kampung. Aduh. Mas Diar kampungnya di mana? Saya Purworejo, Jawa Tengah. Ah, Purworejo. Saya rencana Jumat ini mau ke Jogja.
terus lanjut ke Solo. Kayaknya lewat doang deh ke Purworejo ya. Iya, iya. Oke, Mas Walid senyumnya kaku karena lagi hektik. Ayo yang lain mana yang lain? Ada yang tidurnya kurang. Hati-hati loh, ini lagi teman-teman lagi ikut pelatihan. Diusahakan tidurnya yang cukup ya teman-teman ya. Karena tugas menanti. Ya kan? Agenda satu ada tugas, agenda dua ada tugas, ini nanti agenda tiga juga ada tugas ya teman-teman ya. Aduh, boleh nih Mas Reza nih, yang paling sek lagi lesar lihat grup di direktorat lagi kekurangan personil jaga. Boleh diceritain Mas Reza. Kita sharing aja nih biar kita cair ya suasananya ya. Silahkan Mas Reza. Mana Mas Reza? Oh itu. Hadir, Silahkan. Bu. Hmm. Ah, ah, apanya nih, Bu, yang Mas, diceritakan, Bu? ah, itu kayaknya tuh berat banget gitu. Silahkan diceritakan kan. Kalau cewek itu ya biasanya ya ada yang unek-unek itu diceritain semua, diluapkan semua. Beda dengan cowok ya. Kalau saya, pendapat saya ya seperti itu. Nah, sekarang silakan Mas Reza ini menceritakan apa sih kok tiba-tiba suasana hatinya siksek-sok gitu. Silakan. Mohon izin, Bu. Soalnya kan kami dari Direktorat Ketentraman Ketertiban Umum ini kan khususnya yang laki-laki itu menjaga gerbang utama, Bu, ya, ataupun bagian dari keamanan dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN ini. Nah, di Direktorat kami itu angkatan 13-14 itu mungkin hampir setengahnya itu sedang latsar, Bu. Kemudian memang lagi ada tuntutan buat kegiatan apa ya, pemberantasan kegiatan aktivitas ilegal, termasuknya yang saat ini diawasi juga oleh Mas Satria, Hmm. yang mungkin saat ini sedang mendampingi tim dari Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum di lapangan. Kemudian untuk pengawasan kendaraan yang kotor dan pengamanan kawasan aja sih, Bu. Seperti itu. Jadi dari tadi di telepon kamu jaga sini, tapi aku bilang aku latsar, yang di kantor Iya. mungkin lebih pusing lagi. Iya bener ya, kalau lagi latsar gimana dong? Mana latsar itu kan ya ini ya, ada sinkronus, ada asinkronus dan sinkronus memang harus harus ya ini aja Mas Satria di jalan aja gimana caranya meluangkan waktu ya untuk tetap mengikuti ya seperti itu. Dan nanti Iya. asinkronus teman-teman juga ada tugas seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman bisa meluangkan waktunya ya. Ya tipis-tipis gimana caranya gitu ya teman-teman ya. Terus nih tadi Mbak Zura ya, Mbak Zura kurang tidur. Jadi kalau itu tadi ya, ini teman-teman lagi pelatihan. Pelatihan itu selama berapa lama ya? Hampir total tuh 3 bulan, selama 3 bulan. Dan harus jaga kondisi fisik semuanya dan kalau tidurnya kurang ya gimana caranya di apa ya diatur lagi ya untuk ya jangan sampai tidurnya kurang ya. Kan kemarin setelah agenda 2 tuh beres ya, karena kita akan memulai lagi ini nih, agenda 3 baru start di hari ini ya gitu ya. Nanti agenda 3 habis ini ada tugas, besok harus agenda 3 diselesaikan semua tugas-tugasnya seperti itu. Ya Mbak Zura ya. Karena Iya, ngapain Ibu, coba Mbak izin. Zura? Karena apa itu Ini Mbak lagi Zura? ada lagi ada kegiatan full board Bu. Jadi ada penindakan ke lapangan semalam itu sampai jam 6 pagi baru ininya, baru baliknya tindakan prostitusi sama tambang ilegal begitu Bu. Oh, Izin.
Ya. Kalau kayak gitu jaga kondisi ya, jaga badan juga ya Mbak Zura ya. Siap, Ibu. Ya, terus ada ini bahagia nih, seneng nih ngelihatnya nih. Mbak Yuanda silakan. Hari ini lagi happy ya. Iya, Bu. Lagi bahagia. Tukin belum cair nih. Iya, ya, tapi ini di akhir bulan, besok awal bulan, gajinya Optimis masuk ya, ya. Bu. Iya, optimis ya. Ya, Kita harus optimis, jadi optimis bahagia. dan Ya, always happy ya teman-teman semua ya. Bu Angel juga Bu, belum ya. cair Bu. Enggak, saya mah sudah. Saya mah tanggal berapa ya kemarin ya? Di pertengahan bulan kalau di tempat kita. Oke, selanjutnya nih ada yang kangen pulang kampung, silakan Mas Tiar. Ya, apa tuh, Bu? Pulang kampung, sudah 3 bulan ya berarti ya nggak pulang ya? Ya sekitar 3 bulan. 3 bulan ya nggak pulang ya. Nanti ada waktunya untuk pulang. Nanti tuh pas pulang ini pengalamannya teman-teman ya, teman-teman pada di IKN sana dan kampung halamannya pasti berbeda-beda dan jauh dari sanak keluarga, jauh dari saudara dan biasanya rutinitasnya seperti apa. Sekarang rutinitasnya berubah, teman-teman di IKN. Dan itu adalah pengalaman baru ya teman-teman ya. Dan itu pengalaman itu harus teman-teman nikmatin ya karena ya itu apa ya hasil yang teman-teman raih ya teman-teman sudah jadi CPNS dan ini mengikuti Latsar untuk menghilangkan C-nya ya jadi manfaatkan dan nikmatin semua yang sekarang teman-teman rasakan ya seperti itu ya nanti nikmatnya teman-teman pada saat pulang ke kampung halaman kangennya seperti apa itu wah beda banget ya teman-teman ya, yang biasanya kan mungkin dulu nggak jauh-jauh amat ya apa kayak Mas Tiar nih ya dari IKN ke Purworejo lumayan Ya, apa nyebrangin pulau ya seperti itu ya mungkin dulunya cuma naik bis naik kereta aja bisa tapi sekarang harus dengan menggunakan pesawat ya itulah nikmatin aja ya pengalaman sekarang ini dan untuk diceritakan nanti pada kemudian harinya mungkin seperti itu ya teman-teman ya kemudian ya. nih saya mau dari yang senyum kaku nih, sangat hektik nih. Boleh, silakan. Iya Ibu, Mm-mm. iya Bu, lagi senyum kaku aja memang hektiknya Senyum kaku memang kayak menuju gimana akhir sih emang? tahun. Coba, senyum Senyum Kayak gini Bu, karir Bu Angel, gimana? senyum karir. senyum Senyum karir. karir. Kalau biasanya Senyum. ketawa karir ya Bu, ini senyum karir. Coba kalau ketawa karir kayak gimana sih? Saya baru tahu malahan coba. Gitu. Oke, lucu ya pagi-pagi ya. Oke. Semangat, kita harus semangat terus ya, Mas Maman nih. Semangat. Mas Maman orang Bandung ya? Oh, bukan. Salah saya. Oke. Kemudian Tukin belum masuk. Ditunggu ya teman-teman ya, pasti akan masuk. Dan kalaupun tidak masuk, itu nanti akan dirapel. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sudah ya, seru-seruannya ya. Dan boleh kita sekarang pasang senyum karir boleh. Jangan senyum kaku ya. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Mana nih? Nah, kita sharing aja ya teman-teman ya. Kita berbagi berbagi pengalaman semua yang sudah teman-teman pelajarin pada saat kemarin self learning. Teman-teman sudah mempelajari apa saja pada saat kemarin self learning? Silahkan mungkin ada yang mau eh, menceritakan
atau berbagi. Apa sih kemarin yang sudah teman-teman pelajarin pada saat self learning untuk agenda 3 ya, teman-teman ya. Karena kan kemarin sudah agenda 1, agenda 2 dan sekarang di agenda 3. Silakan teman-teman. Siapa yang mau sharing silakan. Kita sharing aja apa sih yang teman-teman sudah pelajarin, kan kemarin juga sudah evaluasi juga ya teman-teman ya, evaluasi pada saat self learning. Silakan. Gimana teman-teman? Silakan. Apa yang sudah teman-teman? Saya Bu, Boleh silakan, Mas Walid. sedikit Bu. Mungkin kalau dari eh, POV saya Bu ya, kalau terkait dengan yang agenda 3 ini kan terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN ya Bu. Dan part paling saya suka di pembelajaran ini di manajemen ASN tuh Bu yang sistem merit ya Bu, meritokrasi gitu ya Bu. Jadi memang kenaikan jabatannya berdasarkan pada kemampuan kemampuannya juga. Dan di smart ASN ini juga jadi POV dari Gen Z ya Bu, sebagai Gen Z kan banyak yang Gen Z juga ya Bu di sini tuh. Jadi wah smart ASN ini sebenarnya kita bisa lebih efektif, efisien, kita bisa kerja tuh lebih cepat nih dengan adanya inovasi-inovasi. Makanya perlu banget dari perlu banget deh smart ASN, perlu kita sebagai ASN ini perlu untuk terus 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 dan berinovasi. Gitu sih Bu kalau dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Walid. Mungkin yang lainnya benar ya apa kata Mas Walid ya, manajemen ASN tuh kita sudah menggunakan sistem merit dan yaitu untuk kompetensi teman-teman semua, untuk Bangkom ya, untuk pengembangan kompetensi teman-teman semua itu ada hak teman-teman, ada kewajiban teman-teman seperti apa. Dan tadi benar ya, di sini di kelompok atau di CPNS yang sekarang ya, itu tuh isinya Gen Z semua, betul nggak sih? Betul ya? Betul atau betul? Betul ya, isinya Gen Z semua dan memang benar ya, benar kata Mas Walid, Smart ASN ini memang ya dituntut Gen Z, apalagi Gen Z ya, yang dituntut eh, benar-benar melek teknologi seperti itu ya, bahasa saya seperti itu ya mungkin ya teman-teman. Boleh mungkin ada lagi silakan teman-teman. Kita sharing aja ya, kita berbagi eh, itu tadi mungkin kalau bahasa sekarang POV-nya teman-teman pada saat teman-teman mempelajari agenda 3 pada saat self learning. Silakan. Apa saja? Silakan ayo. Oke, Mas Reza. Oh ya, izin Bu. Dari pembelajarannya itu sih ada tentang peran ASN Bu ya, yang dimana dalam mendukung smart governance, yang dimana saat ini mungkin ada beberapa hal yang di dunia digital itu kita tidak bisa mungkin seleluasa dulu mungkin dalam berkomentar, karena harus ada beberapa yang dijaga seperti etika, keamanan, kemudian budaya digital, yang dimana kita tetap menjunjung apa, berusaha untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, di mana kita memberikan saat ini harus mungkin kalau dulu-dulu kita berkomentar yang apa ya, ibaratnya kontra, mungkin saat ini kita menjelaskan apa maksud dari pemerintahan, kemudian berusaha menciptakan transparansi antara pemerintah dan masyarakat, dan juga berintegritas di era digital ini sih Bu. Betul, benar banget ya. Sekarang teman-teman untuk menggunakan sosmed itu karena teman-teman sudah CPNS dan akan menjadi PNS ya teman-teman ya, ini buat teman-teman semua, buat pesan aja buat teman-teman semua, bijak menggunakan sosmed ya teman-teman ya. Kadang yang kita anggap itu benar, belum tentu ya di mata netizen itu mereka bisa memutarbalikkan fakta yang ada seperti itu. Maksud kita positif, tapi nanti kalau di akhir pada saat diputar itu menjadi negatif, kita sendiri nanti yang jadinya masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya. Sudah belajar kita semua, teman-teman semua sudah belajar dari agenda 1
sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kemudian agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, dan sekarang masuk di kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ini nyambung semua ya teman-teman ya, nyambung semua ke habituasi aktualisasi. Seperti itu, ini berhubungan semua ya. Jadi dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, kita itu untuk tujuan dan menjadi output, yaitu nanti pada saat teman-teman di agenda 4, yaitu pada habituasi. Nah, di sini juga. Jadi tujuannya untuk pelatihan ini semua untuk pembentukan karakter ASN yang profesional. Jadi teman-teman mengikuti pelatihan dasar CPNS ini sudah mempelajari agenda 1 seperti apa, agenda 2 seperti apa, sekarang agenda 3, yaitu untuk pembentukan karakter teman-teman semua menjadi ASN yang profesional. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, di sini tujuan pembelajaran agenda 3 yaitu membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keagamaan sosial kultural dengan menggunakan perspektif smart ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, di sini ini ya, nanti kita masuk ke manajemen ASN. Manajemen ASN itu ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Di sini juga nanti ada kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku. Kemudian di manajemen ASN juga ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Tadi yang sudah disinggung oleh Mas Walid. Kemudian di situ ada konsep sistem meritnya seperti apa. Kemudian ada kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di sini juga mekanisme pengelolaan ASN yang mana manajemen PNS dan P3K. Kemudian ada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, kemudian organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Seperti itu, ini di manajemen ASN. Kemudian, nah di sini ya teman-teman ya, kita mulai di kedudukan dan peran ASN. Nah, di sini pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian peran ASN sendiri yaitu pegawai ASN yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu tadi gimana caranya kita harus menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan pasti pada saat agenda 1, agenda 2, dan sekarang saat ini agenda 3, pesan-pesan dari para pengajar selalu tidak berpesan pada teman, maksudnya untuk menghindari praktik-praktik yang itu tadi ya, hal-hal yang negatif-negatif seperti itu ya teman-teman ya. Dan pegawai ASN berkedudukan ya ini tadi sebagai unsur aparatur negara karena itu tadi ya teman-teman ya. Nih kita lanjut lagi. Ya, fungsi kita, fungsi ASN ini, ya ini sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Seperti itu ya teman-teman ya. Tugas kita apa sih? Tugas sebagai ASN ini tadi, melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Gitu. Mungkin ada yang mau sharing teman-teman terkait ini tadi tugas dan fungsi ASN karena memang kita ini ya teman-teman ya kita fondasi kita itu ya kita
karena kita ASN ya, kita memiliki fungsi seperti ini, ada 3 fungsi ASN ini, pelayan dan kebijakan publik. Kemudian tugas kita apa? Ya ini, tugas kita melaksanakan kebijakan publik seperti itu. Kita lanjut lagi. Nih, hak-hak ASN, hak teman-teman semua ya. Di sini ada ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi maupun non-materi terdiri dari penghasilan. Pasti jelas ya teman-teman semua ya. Kemudian penghargaan yang bersifat motivasi. Kemudian tunjangan dan fasilitas. Teman-teman sudah yaitu ya mungkin tunjangannya belum turun ya. Mungkin tukirnya belum turun, jadi ditunggu saja karena itu hak kita. Kadang mungkin ada yang nanya-nanya terus nih ke keuangan, tukin kapan gitu ya. Dan jawaban dari pihak keuangan pasti juga ditunggu aja ya, sedang diproses seperti itu. Padahal ya orang keuangan juga sama aja, tukinnya juga belum turun, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman berhak juga untuk mendapat fasilitas. Mungkin ini ya yang dirasa oleh teman-teman sekarang pada saat di IKN ya teman-teman ya. Fasilitas apa saja sih yang teman-teman sudah dapatkan di tempat kerja teman-teman semua? Boleh cerita nggak teman-teman? Teman-teman kan di IKN ya. Mungkin ada fasilitas apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan di sana? Silakan teman-teman. Kita sharing aja ya, apalagi saya kan di sini ya, saya di Bandung, saya tuh di Jatinangor. Nah, pasti kan berbeda ya fasilitas yang didapat oleh teman-teman dari IKN. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau sharing. Silakan. Hmm? Nggak usah senyum-senyum dong. Fasilitas apa saja sih yang sudah teman-teman dapatkan? Dapat itu ya, apa namanya? Eh, tempat tinggal teman-teman berupa apa? Kan saya juga kepo nih ceritanya ya. Boleh dong ceritain teman-teman semua di sana seperti apa gitu. Ini ngecek dulu Bu, yang dari unit kepatuhan udah masuk atau belum Bu? Kenapa memang? Himbauan dan arahan sih Bu dari Pak Kepala perihal Ya, fasilitas. oh, ini lagi ngomongin ini nih. Pantas dari tadi senyum-senyum ya. Aduh. Oke deh. Fasilitasnya saya aja ya ngomong ya kalau gitu ya. Boleh kalau enggak di chat Zoom, obrolan chat, kita manfaatkan itu ya. Jadi memang ya, memang saya eh, saya dengar memang di IKN itu kan memang masih sensitif ya teman-teman ya. Jadi apapun yang diterima oleh teman-teman selama di IKN, jadi itu kalau bisa tidak digembar-gemborkan ya seperti itu ya. Misalnya dapat fasilitas yang sangat mewah seperti itu dan itu ya itu memang privilege untuk teman-teman karena teman-teman memang langsung ditempatkan di sana ya. Itu kalau menurut saya seperti itu. Itu hak teman-teman diberikan fasilitas ya memang ya harus lebih baik dari kita-kita yang di Pulau Jawa ini ya yang mencari apa-apa pun gampang sekali gitu ya. Dan yang nggak tahu ya itu yang POV dari saya mungkin berbeda, saya nggak tahu ya. Mungkin bisa sharing di kolom chat bisa. Dan ya itu ya itu yang saya dapatkan dan kemarin habis cerita juga, sharing juga dari kelompok yang sebelumnya bahwa memang sensitif. Jadi misalnya terjadi hal sekecil apapun, tolong jangan sampai di blow up keluar ya, seperti itu ya. Karena hal sekecil apapun yang bisa jadi itu menjadi pemicu ya
Karena memang teman-teman di IKN itu sangat apa ya, sensitif seperti itu ya. Kalau saya bilang sensitif ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi boleh dengan senyum karirnya saja boleh memberikan saya, maksudnya jadi kayak saya nggak ngomong sendiri gitu, boleh dengan senyum karir atau senyum kaku, silahkan. Iya, Ibu. Oke. Ibu nanti nonton di YouTube-nya Bung Alek aja Bu, di situ tahu Bu. Kalau kami yang menyampaikan nanti nggak enak Bu. Iya makanya karena itu POV dari teman-teman ya, takutnya nanti jadi pro atau kontra seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu kah? Bener? Oke. Nggak saya bahas ya. Oke, jaminan sosial. Kita lanjut lagi ke jaminan sosial. Untuk jaminan sosial sendiri, teman-teman juga pasti sudah mempelajari ya. Karena ini untuk teman-teman sendiri, ini hak yang harus dan wajib diterima oleh teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman harus mengulik sendiri, mempelajari sendiri, dan memahami semua hak-hak yang harus teman-teman peroleh seperti itu. Jangan sampai nanti ada hak yang wajib atau harus teman-teman peroleh, tetapi ternyata karena teman-teman ya yalah jalanin aja gitu kan. Dan itu tidak sampai ke teman-teman, itu sangat disayangkan ya seperti itu. Nah, untuk dari sini juga ada lingkungan kerja ya kita gimana caranya kita menginginkan lingkungan kerja yang kondusif. Nyambung dari pembelajaran di agenda 2 ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak pingin lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang support, lingkungan kerja atau tim kerja yang bagus, teamwork yang oke. Siapa sih yang nggak pingin ya teman-teman ya. Jadi kita juga memiliki hak untuk lingkungan kerja yang baik, yang kondusif, yang ya aman dari segala hal seperti itu ya teman-teman. Hak untuk pengembangan diri. Teman-teman memiliki hak. Ini semua ada di UU ya, di Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Untuk pengembangan diri sendiri, teman-teman semua yang menjadi PNS, menjadi ASN itu berhak atas 20 JP. Begitu ya teman-teman ya. 20 JP dalam 1 tahun dan itu harus dimaksimalkan ya. Jadi 20 itu wajib. Kalau di tempat saya ini kita sharing aja ya. Kalau di tempat saya itu SDM bekerja sama dengan tim bagian pengembangan kompetensi dan itu bagian kepegawaian ya, kepegawaian. Dan itu mendata semua pegawai mana sih yang sudah selesai 20 JP, sudah terkumpul 20 JP, mana sih yang belum terkumpul 20 JP seperti itu. Dan misalnya nanti tidak masih kurang dari 20 JP, nah itu teman-teman akan diikutkan pelatihan, mungkin pelatihan seperti ini, atau sekarang itu dengan gampangnya kita bisa mengikuti pelatihan self-learning ya, dengan pemanfaatan LMS yang ada, contohnya dengan ASN berpijar ya, atau ASN pintar ya, seperti itu ya, dan itu mengikuti pelatihan misalnya selama berapa lama, kemudian itu total nilainya itu bisa diakui 2 JP misal, dan itu nanti keluar sertifikatnya. Nah, biasanya dari situ tuh untuk pengumpulan JP untuk pengembangan diri tadi, pengembangan kompetensi teman-teman semua, pengembangan kompetensi ASN, seperti itu ya teman-teman ya. Karena tahu sendiri dengan PNS ini yang kemarin efisiensi, makanya gimana caranya pelatihan itu yang 0 rupiah seperti itu. Dan itu berhasillah, muncullah pengembangan kompetensi atau kita bisa self learning dan ya itu tadi keluarlah hasil sertifikat ya seperti itu. Oke, ini berhak juga atas bantuan hukum ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada masalah kasus memang yang harus dibantu
dengan pihak yang lebih paham dengan masalah-masalah yang ada itu dapat juga ya, dapat difasilitasin seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kewajiban dari teman-teman semua. Jelas ya, nomor 1, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan pemerintahan yang sah. Dan itu juga dibahas ya sama ya pada saat agenda 1. Ada juga teman-teman. Kemudian agenda 2 ada juga seperti itu. Di agenda 3 pun ya memang ada juga gitu ya teman-teman. Ini kewajiban teman-teman semua. Tadi sudah hak, sekarang masuk ke kewajiban teman-teman semua. Sini menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Nilai-nilai dasar ASN kita sudah tahu semua, kode etiknya juga, kode perilaku ASN juga kita sudah tahu semua. Terus kemudian menjaga netralitas. Ya teman-teman ya, karena kita sudah menjadi PNS. Jangan nih nanti misalnya 5 tahun ke depan kita ada pemilihan, terus teman-teman ikut kampanye, ikut demo bahkan. Jangan ya teman-teman ya. Karena kita sudah menjadi PNS. Dan itu PNS itu tadi harus netral. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan Baik, ini Bu. tadi ya. Dan ini tadi menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman sudah menaati ya. Contohnya nih tadi ada peraturan dari pihak sana untuk tidak membagikan secara gamblang semua mua yang ada di IKN seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, teman-teman ya, ini ya untuk perhatian semua. Jadi teman-teman yang di IKN itu sudah menjalankan kewajiban ini ya. Karena teman-teman dari berbagai macam daerah ya, dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam suku seperti itu. Dan akhirnya kalian teman-teman semua ketemu tuh di IKN sana ya. Nah, ini kan karena itu tadi kewajiban kita bersedia ditempatkan di mana saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan nanti ya entah dengan karir teman-teman yang makin meningkat, akhirnya nanti pada saat kenaikan jenjang, kenaikan karir teman-teman bisa pindah ke kampung halaman mungkin seperti itu, yaitu eh, itu apa ke apa ya? Maksudnya itu hasil kerja keras teman-teman semua ya, misalnya seperti itu. Tapi untuk saat ini teman-teman untuk membangun IKN seperti itu ya, karena teman-teman ini pionir ya, ini yang awalannya dari IKN sana, teman-teman pionirnya yang berada di sana sebagai CPNS, sebagai Gen Z, teman-teman gimana caranya kita eh, memberikan semua kepada teman-teman, percaya sama teman-teman untuk membangun eh, IKN kita nih, Ibu Kota Nusantara kita nih, yang kita akan segera nyusul ke situ juga. Jadi kan teman-teman yang mempersiapkan semua nih, akhirnya nanti kita semua perwakilan dari lembaga kementerian pusat akan menemani teman-teman semua. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Ditunggu saja. Mana senyum karirnya? Ditunggu saja karena memang dari kita sendiri, dari lembaga administrasi negara juga sudah ada yang akan diterbangkan ke sana ya untuk menemani teman-teman semua. Karena memang lembaga administrasi negara sebagai pembina pelatihan sebetulnya bisa kerja di mana saja dan di IKN pun ya nggak masalah sebetulnya ya, kecuali jaringan ya teman-teman ya. Untuk sinyal sendiri gimana teman-teman? Bagus, Kalau Bu, aman sinyal. boleh kasih jempolnya, reaction jempol. Aman, Bu, 5G, sinyal, Bu. Bu. Wush, sudah 5G, Aman Bu. Bu, 5G. 5G kencang Bu.
Mantap. iPhone 17 Pro bisa dong. Bisa, Bu. Belinya belum bisa nih. Aduh, nunggu tukin ya guys ya. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Siap ya teman-teman ya dengan kewajiban PNS 5 ini ya teman-teman. Siap semua kan ya? Siap, Ibu. Oke. Nah, ini teman-teman. Nih, mekanisme pengelolaan ASN. Di sini ada perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kemudian pemberian penghargaan dan pengakuan. Kemudian ada pemberhentian. Jangan sampai amit-amit ya teman-teman ya. Saya maunya teman-teman itu sampai pensiun. Jadi cepat banget ya saya ya. Maksudnya optimis saya tuh kepada teman-teman. Ini pelatihan ini karena teman-teman sudah dari CPNS, gimana caranya teman-teman mengalahkan banyak orang di sana ya yang mendaftar sebagai CPNS dan akhirnya teman-teman jadi CPNS dan sekarang mengikuti pelatihan dasar ini dan saya yakin teman-teman akan menghilangkan C itu dan menjadi PNS ya. Lumayan teman-teman, nggak 80% lagi tapi 100% ya. Gitu. Jadi dan jangan sampai ini poin ke-8 yaitu pemberhentian ini ya teman-teman ya. Kita nggak mau dengan jerih payah teman-teman yang mengikuti tes tadi, mengikuti tes CPNS dengan ribuan banyak pesaing, dan akhirnya berhasil menjadi CPNS dan sekarang mengikuti pelatihan untuk menghilangkan C-nya, jangan sampai nanti endingnya itu pemberhentian seperti itu. Endingnya kita mau pensiun saja dan sampai usia mungkin yang maksimal kali ya. Yang maksimal itu kalau di kami itu 65 tahun seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau sudah masuk ke JF. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Di sini ada penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN digunakan sebagai panduan pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana di lingkungan instansinya. Seperti itu ya teman-teman ya, pesannya ini tadi. Ini nih kode etik, nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN itu harus dilakukan atau diinternalisasi. Seperti itu ya teman-teman ya, harus diterapkan. Jangan hanya di mulut saja. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita lanjut lagi. Pengelolaan kinerja. Di sini pengelolaan kinerja pegawai ASN berorientasi pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Nah, jadi dilihat ya. Dilihat semua dari kepegawaian, kemudian pengembangan kinerja pegawai ASN. Kemudian pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Karena sekarang kan sudah menggunakan SKP-nya itu menggunakan e-kinerja ya teman-teman ya. Dan penilaiannya teman-teman sudah tahu sendiri sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kemudian nanti pada saat pengelolaan kinerja ini juga ada dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan pegawai ASN seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pengembangan talenta dan karir. Pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintahan. Jadi semua ini misal teman-teman nanti seperti ini, seperti pelatihan. Karena memang pelatihan dasar ini diwajibkan dan diharuskan untuk itu tadi menghilangkan C dan menjadi PNS. Dan memang
CPNS sendiri itu kan karena kebutuhan instansi masing-masing ya, instansi masing-masing membutuhkan misalnya ini tadi dari jabatan Polhut, mungkin polisi kehutanan dari IKN itu banyak sekali yang dibutuhkan, mungkin seperti itu. Jadi ini tadi ya tetap mempertimbangkan semuanya. Kemudian pengembangan talenta dan karir dilaksanakan melalui mobilitas talenta. Mobilitas talenta sendiri dilakukan dalam satu instansi pemerintahan, jadi antar instansi pemerintah, kemudian bisa juga keluar instansi pemerintahan seperti itu. Mobilitas talenta sendiri diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta ya teman-teman ya seperti itu. Teman-teman ini juga sudah mengikuti sistem merit yang ada ya karena memang pemerintah sekarang ini yang terbaru ini lebih baik lagi ya dan kita melakukan perbaikan-perbaikan ya guna memperoleh SDM yang baik juga ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya dari penyaringan dengan menggunakan tes CPNS ya seperti itu. Hasilnya teman-teman ini yang ya hasilnya yang baik-baik ya akhirnya ya tersaring dari berapa ribu pesaing ya seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nih Bangkom, pengembangan kompetensi. Setiap pegawai ASN wajib pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pengembangan kompetensi sendiri dilaksanakan melalui sistem pembelajaran integrasi, yaitu terintegrasi dengan pekerjaan. Jadi biasanya Bangkom ini harus nyambung dengan apa yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN. Kemudian terhubung dengan pegawai ASN lalu lintas instansi ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait seperti itu ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi. Nah ini dari konsep sistem merit sendiri dalam pengelolaan ASN. Di sini ada konsep sistem merit, kemudian pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, kemudian ada kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN dan di sini kepegawaian pasti sudah mengikuti arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk ya dan sesuai dengan prosedur yang ada ya teman-teman ya. Dan sudah pakem pasti ya yang kita milikin itu sudah pakem dan sudah digunakan oleh kepegawaian seperti itu. Nah ini pencet ya teman-teman ya. Nah di sini sistem merit sendiri yaitu prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi. Jadi sistem merit sendiri itu ya dari kualifikasi, dari kompetensi, dari potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Jadi dari kepegawaian pun untuk sistem merit misalnya kualifikasinya oke, kompetensinya oke, potensinya oke, kinerjanya oke, jadi akan diangkut seperti itu. Cuman ada juga yang kualifikasi oke, kompetensi oke, potensinya gimana nih, gimana hasil kinerjanya gimana nih, itu pasti nanti dipertimbangkan dan pasti nanti akan dipanggil, ditanya-tanyain ya mungkin diwawancara minatnya kemana, peminatannya seperti apa, gitu. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Lanjut lagi. Mohon maaf ya teman-teman, nih PPT-nya banyak banget. Karena di agenda 3 memang banyak sekali ya yang harus teman-teman pahami seperti itu. Banyak sekali bahasan-bahasan yang penting untuk teman-teman semua. Karena ya memang ini semua untuk teman-teman ya dari
manajemen ASN, dari Smart ASN seperti itu. Nah, ini kita masuk ke Smart ASN. Di awal kita akan mempelajari Smart Governance dan Smart ASN. Kemudian ada literasi digital yang berisi tentang percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital sendiri, peta jalan literasi digital, lingkup literasi digital, dan kemudian implementasi literasi digital. Kemudian juga ada pilar literasi digital, yang dimana ada digital etik, digital culture, digital safety, seperti itu ya. Kemudian ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Seperti itu, kita masuk ke Smart ASN. Nah, di sini ada juga nilai Smart ASN. Sama ya teman-teman ya, di sini nilainya yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas ya teman-teman. Jadi teman-teman di IKN di sini, walaupun berbeda unit kerja, tapi bagaimana caranya, malah ini jadi suatu kesempatan ya untuk saling mengenal, untuk memperluas jaringan jejaring kerja ya teman-teman ya. Jadi misalnya pada beda unit kerja nih ya, akhirnya nanti berkolaborasi. Jadi kan, oh saya sudah kenal dengan itu, oh ini teman seangkatan saya. Jadi komunikasi akan lebih mudah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini, jangan selesai di sini saja, tapi tetap menjalin silaturahmi antar teman-teman semua. Tapi jangan pinjam 100, takutnya nanti silaturahmi terputus. Kalau nggak dibalikin itu duitnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini biar nggak pada serius nih, saya masukin terus nih jokes-jokes yang coba ini kan teman-teman lagi serius ya tadi ya dengerin saya ya. Saya masukin jokes kayak gitu garing atau memang lucu nggak sih gitu? Ayo. Lucu, Bu, lucu. Lucu, Bu, ya? lucu. Relate, Bu. Relate ya. Lagi masa-masa pinjam uang memang, Bu. Pas banget ya berarti Jura ya. lebih lucu, Bu, Jura. Oh, Zura gitu ya, Zura ya. Mentang-mentang Bu, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh. Zura dan Mas Novel nih ya. Karena Mbak Zura dan Mas Novel sendiri ini kan satu alma mater ya. Tapi beda unit kerja. Iya, tapi beda unit kerja kan ya. Dan ini kan tetap aja jalin silaturahmi gitu ya Mbak Zura dan Mas Novel. Siapa tahu nanti akan berkolaborasi dengan ada kegiatan apa seperti itu. Nah itu ya, maksudnya kita itu jangan berdiam diri di unit kerja kita itu saja, karena kita tuh kerja tim ya teman-teman ya. Dari kepegawaian sendiri nggak bisa tuh kerja sendiri, karena kepegawaian harus kerjasama juga dengan keuangan. Keuangan itu minta data-data kepegawaian ya dari kepegawaian kan seperti itu. Misal hubungan dari orang keuangan dan hubungan orang kepegawaian itu jelek, yang ada kan orang keuangan bingung sendiri, aduh gue nanti mau minta data-data gaji ke siapa nih, yang ada nanti gaji kita telat lagi, tukin kita telat lagi, itu bisa jadi satu masalah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita harus membuka jejaring kita, kita menerima teman-teman rekan-rekan kerja yang mau menjadi teman-teman kita semua ya. Itu salah satu untuk circle yang baik ya, seperti itu. Untuk menjalin silaturahmi tadi, tapi jangan pinjam 100. Dan kalaupun pinjam 100 dikembalikan ya teman-teman ya. Yang ada itu nanti jadi hutang dan nanti malah ditagih ke akhirat. Aduh, bahasannya panjang banget sampai ke sana ya.
Oke, lanjut lagi kita ya, teman-teman ya. Saya ini lagi nggak stand up comedy ya, teman-teman ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke pengertian literasi digital. Di sini pengertiannya yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi ke dalam berbagai format atau multiple format dalam bentuk digital. Ya, teman-teman mungkin lebih paham ya dari saya ya terkait literasi digital. Teman-teman kan sudah mempelajari juga ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, di sini ada diagram ini dan ini tujuan utamanya itu untuk Indonesia Digital Nation seperti itu. Bermartabat, berkeadilan dan berdaya saing. Teman-teman tahu sendiri nih, apa saja dari bawahnya, kemudian masuk ke pemerintahan digital, kemudian ada masyarakat digital, ada ekonomi digital, yaitu untuk memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman ya. Biar bangsa kita ya semakin maju, namanya kita ya pengennya kemajuan dong, nggak ada ya kita pengennya kemunduran seperti itu ya teman-teman ya. Dengan hadirnya teman-teman ini yang generasi Gen Z ini, kita optimis nih kita sudah menuju ini, tapi kita akan lebih lagi menuju hal yang lebih maju seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang ini tadi kita ada 4 pilar literasi digital. Mungkin ada yang mau sharing. Ternyata kita sebenarnya sudah menerapkan ini semua digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian digital etik sendiri, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan pengembangan tata kelola ke etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya teman-teman, ini penting semua ya, ini buat teman-teman 4 literasi digital ini. Kemudian ada digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oke ya teman-teman, teman-teman paham ini semua. Tapi gimana caranya kita bisa men-sharingkan, kita berbagi ilmu kita terkait 4 literasi digital ini kepada keluarga kita, yaitu digital safety, digital etik, terutama digital safety ya teman-teman ya. Banyak sekali di luar sana yang kena scamming seperti itu ya teman-teman ya. Yang kena kemarin baru ada banyak sih, banyak kasus ya teman-teman ya. Dan itu kebanyakan bukan Gen Z ya teman-teman ya. Nah ini tuh untuk teman-teman Gen Z, gimana caranya tuh kita nggak mau ya. Ternyata keluarga kita yang mengalami seperti itu. Teman-teman sharing aja, teman-teman berbagi aja, berbagi pemahaman kepada saudara-saudara kita yang memang dalam pemahamannya kurang seperti itu. Misalnya kalau saya bilang itu saya biasanya mewanti-wanti orang tua saya ya. Dari keluarga terdekat aja sih. Dari orang tua saya tuh bilang, Bapak misalnya nanti ada nomor tidak dikenal nge-WhatsApp dan itu ngirim link undangan atau berupa PDF undangan, jangan dibuka. Saya tuh selalu mewanti-wanti seperti itu. Dan jangan sering-sering melakukan COD, saya bilang seperti itu. Karena kebiasaan ya teman-teman, ini kita sharing aja ya. Bener apa bener ya? Orang tua itu kadang sekali ngelakuin COD, kan harga murah. Ternyata pas COD berhasil. Nah, kita nggak tahu nanti kalau tiba-tiba ada
penipu di balik COD seperti itu ya teman-teman ya. Kadang itu ketagihan mereka itu ya. Kalau kita maksudnya kayak seperti teman-teman Gen Z lebih pinter ya, lebih paham terkait literasi digital yang memang kita pahami pada saat sekarang ini gitu ya. Kalau di usia-usia yang sudah ya seperti contohnya orang tua saya ya udah kolonial ya, ya nggak tahu seperti itu ya teman-teman ya. Banyak kan kasus eh, kasus scamming seperti itu kan yang kena pada orang-orang tua semua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini implementasi literasi digital. Di sini implementasi literasi digital sendiri yaitu digitalisasi kebudayaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan etika kecakapan digital. Kemudian ada pemahaman tentang pelanggaran, penipuan, penyalahgunaan literasi digital, dan kiat-kiat melindungi diri. Kemudian ada pemahaman dan praktek etiket dalam berliterasi digital. Kemudian ada pemahaman terhadap perangkat lunak, ya teman-teman. Kemudian ada pemahaman terhadap perangkat keras, seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali perangkat lunak yang software-software yang teman-teman mungkin sebenarnya sudah teman-teman ulik-ulik secara mandiri ya teman-teman ya. Tapi itu tadi ya teman-teman ya, ini semua implementasi literasi digital. Oke, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman terkait ini tadi semua dari manajemen ASN, Smart ASN. Oh, ternyata kita wajib seperti ini. Oh, ternyata kita memiliki hak seperti ini. Dan sebagai Smart ASN, teman-teman pesan itu tadi ya, gunakan media sosial dengan bijak gitu ya, karena kita itu tadi ya ada 4 pilar literasi digital kita sebagai Smart ASN punya 4 literasi digital, dan itu yang teman-teman harus ingat-ingat baik-baik, karena sebagai PNS tahu sendiri ya teman-teman ya, kita rasa kita sudah posting hal positif nih, kita nggak tahu ternyata namanya persepsi orang itu kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Kita menganggap ini, oh ini positif kok, tapi ternyata orang lain menilai, oh itu negatif. Banyak sekali hal di luar sana yang disalahgunakan media sosial. Seperti itu ya teman-teman ya. Ingat kita ada 4 pilar literasi digital. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing? Kira-kira saya akan ngapain setelah mempelajari agenda 3 ini gitu. Silahkan. Sebelum kita masuk ke apa nih? Tugas. Tugasnya cepet ya teman-teman ya. Karena teman-teman itu besok kita ketemu lagi untuk pembahasan tugas. Besoknya lagi ada ceramah dan langsung pembahasan tugas yang terakhir. Seperti itu ya. Baik ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada tanggapan, nggak ada komentar, atau mau berbagi pengalaman, saya lanjut ke tugas. Boleh? Boleh senyum karirnya atau senyum kakunya. Itu Mas Satria lagi di SPBU aman gitu? Aman Ibu, cuma bentar. Oke. Semoga perjalanannya dimudahkan, dilancarkan Mas Satria. Oke, saya lanjut ya berarti ya ke tugas. Karena ini pembelajaran kita hari ini 2 JP sampai 9.30. Di sini ada tugas individu. Nanti saya share di kolom chat untuk semua tugasnya. Oke. Analisis isu aktualisasi individu ini sebetulnya nanti akan dilanjutkan lagi di
agenda 4, yaitu pada saat teman-teman membuat rancangan aktualisasi. Jadi tugas ini bisa lanjut digunakan pada saat agenda 4, atau ya ini hanya tugas-tugas saja seperti itu ya teman-teman. Jadi ini nanti teman-teman diminta untuk identifikasi 3 isu yang ada di instansi teman-teman semua terkait dengan kedudukan dan peran teman-teman selaku ASN dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi. Isu yang ada diarahkan untuk persiapan aktualisasi Latsar dan didiskusikan dengan mentor. Jadi mentor teman-teman misalnya sudah menemukan permasalahan yang ada di instansi teman-teman yang ada di unit kerja. Kemudian koordinasikan atau diskusikan dengan mentor, apakah ini boleh diangkat permasalahan seperti ini, atau mungkin dari mentor ada masukan seperti itu ya teman-teman. Dan ini teman-teman harus mengangkat 3 isu yang ada di unit kerja. Kemudian deskripsikan masing-masing isu meliputi kondisi saat ini, berikan data dan fakta yang merupakan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan aturan, konsep manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tambahkan bukti visual seperti grafik data, foto, atau screenshot. Seperti itu. Kemudian analisis dampak yang akan terjadi jika ketiga isu tersebut tidak diselesaikan. Jadi kalau ada isu, ada permasalahan di unit kerja, dan itu sudah berlarut-larut dan tidak diselesaikan, apa sih dampaknya seperti itu? Identifikasi juga para pihak yang terdampak dari adanya 3 isu tersebut. Kemudian deskripsikan dan kaitkan dengan agenda 3 atau mata pelatihan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian tentukan satu isu utama. Jadi dari 3 itu akhirnya teman-teman ketemu nih core issue-nya, isu yang paling harus diselesaikan dengan menggunakan teknik tapisan isu yang dikuasai. Kan pada saat agenda 1 teman-teman sudah mempelajari ada USG, ada APKL, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian analisis akar masalah dari isu utama dengan menggunakan teknik analisis yang sudah dikuasai. Tentukan gagasan kreatif Anda untuk menyelesaikan isu utama tersebut, meliputi judul dan kegiatannya, lalu analisis gagasan tersebut berdasarkan mata pelatihan agenda 3. Kemudian tulis dalam format Word minimal 5 halaman dan dalam bahan paparan maksimal 3 slide. 3 slide substansi, lalu unggah versi PDF ke link yang disediakan penyelenggara selambat-lambatnya hari ini, 2359. Kemudian presentasikan nanti pada saat sinkronus hari Kamis 2 Oktober. Seperti itu ya, nanti dikumpulin dengan format penugasannya NDH, nama tugas, individu, analisis isu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke tugas selanjutnya. Ini nanti dibahas pada hari Kamis ya. Tugas yang kedua, analisis analisis kasus smart governance subkelompok 3 kelompok. Saya mau tanya, kelompoknya sudah adakah? Sudah adakah untuk kelompok? Hah? Kalau 3 belum ada sih, Bu. Belum. Kemarin berapa? 2. 2. Oke. Kalau 3, saya minta coba nanti waktunya cukup nggak ya? Oke, nanti sama saya kita pakai random kelompok itu ya. Tapi habis ini saya jelasin tugas dulu. Oke, nanti peserta mempelajari kasus berbasis video yang tersedia di dalam YouTube. Nanti peserta akan kita bagi menjadi 3. Nah, peserta membahas dan menganalisis kasus berdasarkan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Analisis setidaknya meliputi 1 isu utama, 2 pro kontra, serta solusi atau tanggapan berdasarkan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, jadi nanti kan saya bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok, misalnya nanti ada
Ini kelompok 2 ya, berarti kelompok 2.1 gitu ya. 2.1 nanti WFA dan flexi time bagi ASN milenial. Nanti bahas kasus itu. Nanti untuk yang 2.2 itu ancaman AI terhadap pekerja pemula. Nanti lihat di YouTube-nya ini. Kemudian nanti yang 2.3 ASN jadi korban demo Makassar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita bagi kelompok dengan menggunakan yang random online itu ya teman-teman. Jadi nanti izin mungkin habis saya menjelaskan tugas ini. Kemudian yang ketiga, data atau referensi lain harus digunakan sebagai bahan untuk memperkaya analisis teman-teman semua. Yang keempat, tulis dalam bahan presentasi. Bisa gunakan aplikasi apa aja, mau PowerPoint, Prezi, Canva, terserah ya teman-teman. Itu digunakan bahan presentasinya yang menarik maksimal 6 halaman substansi. Tugas diunggah ke link yang sudah disediakan dalam bentuk PDF paling lambat hari ini juga ya teman-teman ya. Dan nanti bahan paparan dalam pertemuan besok akan kita bahas. Jadi besok kita akan bahas tugas ini, tugas kelompok ini ya teman-teman semua. Nah, kumpulkan dengan format ini tadi ya. Mungkin nanti ada yang 2.1 tugas kelompok analisis kasus seperti itu. 2.2, 2.3 seperti itu ya teman-teman semua. Nah, ini untuk ini nanti kelompoknya sama dengan yang kelompok sebelumnya ya, karena 3 kelompok. Jadi nanti ada 2.1, 2.2 sama 2.3. Dan ini pembuatan video best practice ya teman-teman. Oh ini ada bad practice-nya belum saya ilangin. Jadi ini best practice karena ini tulisannya best practice ya. Buatlah video kreatif dan menarik dengan durasi waktu antara 10 menit ya. 7 sampai 10 menit. Video berisi tentang praktik baik. Jadi best practice di bidang manajemen ASN atau smart ASN di tempat kerja atau di instansi lainnya serta dijabarkan cukup mendalam. Topik best practice antara lain kedisiplinan pegawai, pengembangan kompetensi, model penghargaan di tempat kerja, layanan berbasis IT kepada pihak eksternal, sistem kerja berbasis IT untuk internal organisasi atau topik lain. Tersalah aja ya teman-teman. Struktur video berisi 1. Identitas peserta dan instansi maksimal 30 detik ya untuk identitas dan instansi. Kemudian yang kedua, deskripsi best practice dan keterkaitan manajemen ASN serta smart ASN dengan minimal waktu 6 menit. Kemudian yang ketiga, di penutupnya itu maksimal 30 detik saja, nggak usah lama-lama. Oke, dan video diterbitkan nanti silahkan diupload di YouTube dan kemudian linknya itu dimasukin ke Word dan di PDF-kan. Jadi kita bisa tinggal klik dari linknya itu ya. Nah, diselesaikan paling lambat besok jam sekian ya, jam 23.59. Nah, dikumpulkan dengan format sama kelompok 2.1 tugas kelompok best practice seperti itu ya. Nah, nanti akan dibahas pada hari Kamis, teman-teman, 2 Oktober. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan. Saya izin kita buat bikin kelompok ya, teman-teman ya. Saya izin bikin kelompok, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas. Tugasnya banyak ya teman-teman dan waktunya sangat padat. Jadi dimohon teman-teman untuk bisa membagi waktunya ya teman-teman ya. Sebentar. Saya bikin pakai random group generator dulu ya teman-teman ya. Saya masukin NDH-nya ya. Nanti teman-teman pasti apal semua ya untuk NDH ya. Biar cepet ya. Izin share screen ya. Ini belum.
Nanti silahkan. Nih ya. Kok ada iklan? Bentar. Lihat ya, ini saya membagi 3 tim ya. Berarti nanti ada yang... silahkan. Ini saya bantu, apa namanya? Print screen, silahkan di print screen. Bisa mungkin ada yang bantu untuk di-share ke... Kemana? Ke chat Zoom. Ada yang 3 ya, ada yang 4 ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Karena memang dibaginya 3. Oke, saya share bahan paparan dulu di chat Zoom ya teman-teman ya. Oke. Bentar, saya cek dulu apakah berhasil. Oke, berhasil. Nanti kalau misal ada pertanyaan, boleh ya teman-teman ya langsung menghubungi nomor WhatsApp saya ada di PPT. Bentar ya. Tanggal 30. Salah, bentar. Salah. Sudah saya sudah saya share untuk bahan paparan. Mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dan apa namanya? Langsung saja untuk mengerjakan tugas. Mungkin saya izin pamit karena udah selesai ya. Dan kita akan ketemu lagi besok untuk pembahasan tugas yang sudah dibuat dan semoga tugasnya ini dalam pengerjaannya teman-teman dimudahkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua kebersamaan kita pada pagi hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini dan selamat teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian ya sesi saya, sesi agenda 3 ini. Dan mungkin petugas kelas bisa untuk menutup kegiatan pada hari ini ya, karena memang teman-teman harus ngerjain tugasnya nih. Tugasnya saya bilang banyak ya teman-teman ya, karena ada pembuatan video tuh. Dan itu akan dibahas nanti hari Kamis. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini prioritas teman-teman ngerjain yang tugas 2 kelompok dan individu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan mungkin. Baik, terima kasih Bu Angel atas pembelajarannya hari ini. Mari untuk rekan-rekan duduk siap gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 4 kelompok 2 yang diselenggarakan oleh SK Tasnas LAN tahun 2025 jumlah 10 kurang 1 sedang di keterangan sedang di perjalanan. Laporan selesai. Terima kasih, laporan diterima. Silakan pimpin doa sebelum meninggalkan kelas. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah di tempat gerak. Oke, terakhir ya teman-teman ya, mic-nya dibuka semua. Semangat pagi!
Dinda sama Pagi, 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 Pagi. luar luar biasa. biasa. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya. Besok kita ketemu lagi. Sekarang silahkan mengerjakan tugasnya. Terima kasih Bu Ya, Angel. Terima terima kasih. kasih, Bu. Kembali Bu. Terima kasih Bu. Semangat ya. Izin live ya. Izin live, Bu. Ya.